Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, mujizat masih terjadi buat hidup saya. Sama-sama bilang sama saya, mujizat masih terjadi dalam hidup saya. Ketik di kolom komentar, aku percaya mujizat pasti terjadi dalam hidupku. Ayo, teman-teman di TikTok, teman-teman di Instagram, Facebook, dan Zoom. Ketik di kolom komentar, aku percaya mujizat masih terjadi dalam hidupku. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita percaya bahwa ada Tuhan pegang kendali dalam hidup kita, maka apapun bisa Tuhan buat dan Tuhan bisa memutarbalikkan keadaan. Hal inilah yang dialami oleh Daud. Ini yang akan kita pelajari bersama-sama malam hari ini. Ambil Alkitab kita bersama-sama, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Malam hari ini dalam Mazmur pasal yang ketiga. Yes, aku percaya mujizat masih terjadi dalam hidupku. Sampai hari ini mujizat masih ada. Karena Yesus kita adalah pembuat mujizat. Amin, amin, amin. Mazmur 3 ayat 1 sampai dengan 9. Kita lihat sama-sama saudaraku. Dalam Mazmur pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayat 9. Apa yang kita akan lihat di sana, ini harusnya mengubahkan cara kita memandang setiap masalah, ya. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Bayangkan saudara, yang mengkhianatinya bukan teman, yang mengkhianatinya bukan orang luar, yang mengkhianati darah dagingnya sendiri, yang mengkhianati adalah orang dalam. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau sesuatu terjadi dalam kehidupan, bahkan Alkitab katakan Daud, seorang yang kata Tuhan berkenan di hatiku, Tuhan izinkan kok. Tapi satu hal yang kita pegang dalam hidup ini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu, termasuk niat rancangan orang jahat dalam hidup saudara dan saya. Termasuk fitnahan-fitnahan yang hari-hari ini mungkin sedang menimpa hidupmu. Termasuk kalau ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan, merugikan hidupmu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu itu. Tujuannya satu, untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Ada banyak dari kita mau kebaikan terjadi dalam hidup kita, tapi tidak mau diproses. Kalau engkau merindukan sesuatu kebaikan terjadi dalam hidupmu, belajar menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Sekalipun itu terkadang belum kita lihat baik. Tapi jalani, hadapi. Karena di end of the day-nya, di hari terakhir, engkau akan melihat bahwa semuanya Tuhan reka-rekakan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, semuanya untuk kebaikan saya. Ketik di kolom komentar, semua untuk kebaikan saya. Haleluya. Ya, semua untuk kebaikan saudara dan saya. Ayat selanjutnya, ayat 2. Ya Tuhan, Daud bilang, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Daud menyadari di luar ada musuh. Tapi bukan cuma di luar. Wow. Di dalam pun ada musuh. Makanya terkenal ada istilah musuh dalam selimut. Baik di luar maupun di dalam ada musuh. Sehingga Daud bilang, terlalu banyak musuhku. Betapa banyak ya Tuhan lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Seorang yang Alkitab katakan, dia adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan izinkan pembentukan itu. Ya, siapapun kita anak-anak Tuhan, dimanapun kau menyaksikan Breakthrough Prayer online malam hari ini, kalau engkau sedang diizinkan Tuhan digesek satu dengan yang lain, jalani. Bukan Tuhan gak sayang kita, bukan Tuhan gak menyertai kita, tapi terkadang memang perlu Tuhan mendewasakan hidup setiap kita. Agar kita tahu bahwa apapun yang Tuhan izinkan ujung-ujungnya buat saya baik kok. Mungkin sekarang saya belum mengerti, mungkin saya belum memahami why. Kenapa Tuhan ini begini, kenapa ini begitu. Tapi satu hal yang aku pegang, aku hidup bukan karena melihat, aku hidup karena percaya kepadamu. Amin. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku.
Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ayat 3. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Yang dilihat Daud, kenyataan, itu bertolak belakang dengan apa yang dia imani. Dia mengimani bahwa Tuhan menolong aku, tapi yang terjadi banyak orang melawan dia, banyak musuh yang ada dalam kehidupan dia. Baik dari luar, musuh di luar, maupun musuh di dalam. Termasuk musuh di dalam, salah satunya adalah anaknya sendiri. Betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Sehingga dia bilang begini, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Yang Daud hadapi saat itu, yang dia lihat, keadaan, kenyataan, maupun omongan-omongan orang, itu membuat dia lemah, itu membuat dia down, itu membuat dia takut. Tapi tahukah saudara, ada satu pembelajaran di ayat selanjutnya yang Alkitab catat, yang Daud sampaikan. Coba lihat di ayat yang kelima, ayat yang keempat. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Lihat ya, jadi gini saudara, keadaan yang saat itu terjadi tidak menguntungkan buat Daud. Bahkan omongan-omongan orang melemahkan hidup Daud. Tetapi apa respon Daud? Dia bisa saja melihat keadaan dan menjadi lemah. Dia bisa saja fokus mendengar intimidasi perkataan orang dan menjadi lemah. Tapi dia tidak melakukan hal kedua itu. Dia tetap memandang Tuhan dan berkata, tetapi aku ya Tuhan. Aku apa dikatakan? Engkau adalah Tuhan dan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Haleluya. Saudara, Daud tidak fokus dengan keadaan. Daud tidak fokus dengan apa kata orang, dengan keadaan yang terjadi. Daud fokus kepada Tuhan. Ini yang harus kita tahu, dan inilah rahasianya sehingga Daud bisa bangkit. Seringkali keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita udah berdoa, berpuasa, beribadah, tetapi keadaan belum kunjung berubah. But it's okay. Bahkan ada cibiran-cibiran, omongan-omongan orang, oh lu mungkin udah jauh dari Tuhan, lu mungkin udah hidup dalam dosa. Tapi kan kita yang tahu diri kita. Itu sebabnya stop fokus kepada masalah yang terjadi di hadapanmu. Stop fokus mendengar omongan-omongan orang yang negatif tentang dirimu. Sekarang belajar fokus memandang Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus tetap pandang Tuhan. Karena seringkali masalah melemahkanmu. Omongan-omongan orang seringkali melemahkan hatimu, membuat imanmu tawar. Itu sebabnya hari ini Daud mengajarkan kepada setiap kita, tetapi aku memandang Tuhan. Aku tetap memandang Tuhan. Dan aku berkata, engkaulah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Tetap fokus kepada Tuhan. Sekalipun keadaan belum berubah, sekalipun omongan-omongan orang masih menyakiti hatimu, masih mengecewakanmu, masih membuat engkau tawar, tetaplah fokus kepada Allah. Karena dari Dia datang pertolongan kita. Ayat selanjutnya, ayat 5. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ketika Daud fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah yang terjadi, banyak musuhnya. Bukan kepada masalah yang terjadi dengan omongan-omongan orang yang melemahkan imannya. Tapi ketika Daud mulai fokus kepada Allah, Daud mulai fokus kepada Tuhan, maka dia bisa berseru kepada Tuhan. Ada banyak orang sudah tidak lagi berseru kepada Tuhan. Bukan karena masalah terlalu berat, tetapi karena fokusnya sudah bergeser. Dia tidak lagi memandang Tuhan. Dia hanya fokus kepada masalah. Sehingga ketika usahanya masih sepi, ketika rumah tangganya belum dipulihkan, ketika sakit penyakitnya belum disembuhkan, dia mulai kecewa. Kenapa? Karena fokusnya kepada masalah. Fokusnya kepada omongan-omongan orang yang melemahkan.
Hari ini Daud mengajarkan kepada setiap kita, ayo fokus kepada Tuhan. Ketika kita fokus kepada Tuhan, kita bisa berdoa. Kita katakan, dan dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ayat selanjutnya, kalau saudara lihat, ini dampak dari orang berseru kepada Tuhan. Segala sesuatunya berubah. Ayat selanjutnya lihat, ayat 6. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Lihat ya, orang punya begitu banyak musuh, tetapi masih bisa tidur dengan nyenyak. Ada banyak dari kita nggak punya musuh, saudaraku, hanya punya masalah pergumulan hidup, tetapi nggak bisa tidur. Aku membaringkan diri, tetapi tidak tidur-tidur, kita bilang. Sehingga tidak sedikit banyak dari kita minum obat tidur untuk tidur lelap. Daud tidak, Daud bilang begini, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aman, tenang. Kenapa? Karena fokusnya kepada Tuhan, karena berseru kepada Tuhan. Saya ajak setiap umat Tuhan, dimanapun kau mengikuti live malam hari ini, ayo belajar berseru kepada Tuhan. Sekalipun sebagian dari kita mungkin berkata, tapi pendeta sampai saat ini Tuhan saya udah berseru tapi Tuhan gak jawab doa saya. Saya sudah berseru tapi tidak ada keadaan yang berubah. Stop, fokus kepada hasil. Fokuslah kepada Tuhan. Ketik di kolom komentar, stop, fokus kepada hasil. Fokuslah kepada Tuhan. Ayo, ketik di kolom komentar, stop, fokus kepada hasil, tetapi fokuslah kepada Tuhan. Kalau engkau mengejar hasil, saudara dikasih dalam Tuhan, dengar baik, engkau akan bosan menunggu. Ya. Karena engkau menantikan hasil, kok sampai sekarang belum berubah-berubah, kok sampai sekarang belum ada keadaan yang terjadi, kau masih begini, kau masih begitu. Tapi ketika fokusmu kepada Tuhan, tidak lagi fokus kepada hasil, maka engkau tetap terus menantikan Tuhan. Engkau tetap terus berseru kepada Tuhan, sekalipun keadaan belum berubah. Amin. Dampak dari orang yang berseru kepada Tuhan, lihat saudara. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ayat 7. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Dampak dari apa Daud berani? Berseru kepada Tuhan. Sekalipun di hadapan Daud ada begitu banyak musuh, bukan cuma musuh di dalam, musuh di luar, tapi juga ada musuh di dalam. Tetapi Daud hadapi. Kenapa? Aku berseru kepada Tuhan. Dalam Breakthrough Prayer online ini maupun dalam doa pagi online setiap hari, kita bawa doa-doa kita. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan jawab doa kita. Kapan Tuhan jawab doa kita? Kembali lagi kita serahkan sama Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Kalau Tuhan lihat kita perlu dibentuk, kalau Tuhan lihat kita perlu diproses, jadilah apa yang Tuhan pandang baik. Bukankah engkau sang penjunan? Aku adalah bejana di tangan Tuhan. Harusnya kita berkata seperti itu. Sehingga kalau Tuhan bilang kita harus dibentuk, kita harus diproses, ayo hadapi, jalani. Ya. Selanjutnya, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Dampak dari orang yang berseru, berani. Engkau sedang takut hari-hari ini, Pak, menghadapi kenyataan hidup. Bu, engkau sedang takut hari-hari ini, orang-orang muda, engkau sedang takut hari-hari ini, berseru kepada Tuhan. Engkau akan berani menghadapi hidup. Tidak ada masalah yang terlalu berat sampai tidak bisa dipikul oleh Tuhan. Tidak ada masalah yang terlalu rumit sampai tidak dipecahkan oleh Tuhan. Ayo datang sama Tuhan, berseru sama Tuhan. Engkau akan berani menghadapi kenyataan hidup. Bukan menutupi diri dan takut menghadapi kenyataan, no. Kita hadapi, karena kita tahu saya bisa berdiri tegak, karena Tuhan yang memberikan saya kekuatan untuk tetap terus berdiri. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Ayat 8. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, engkau telah memukul rahang semua musuhku, mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat. Saudara dikasih dalam Tuhan, apapun yang hari-hari ini kita hadapi, kita belajar dari Daud dalam Mazmur 3 ayat 1-9 ini. Kita diingatkan, orang yang dekat dengan Tuhan sekalipun terkadang diizinkan Tuhan
mengalami badai. Tapi hari ini kita diingatkan, stop fokus kepada badai hidupmu, stop fokus kepada orang-orang yang membuat engkau lemah. Belajar fokus kepada Tuhan. Why? Kenapa? Karena dengan kau fokus kepada Tuhan, kau bisa berseru kepada Tuhan. Orang mulai lelah berdoa, orang mulai jenuh berdoa, orang mulai capek berdoa karena fokusnya kepada hasil, bukan kepada Tuhan. Kalau orang hanya fokus kepada hasil, dia akan terus menantikan hasilnya, dan ketika hasil tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, di situ dia mulai kecewa. Di situ dia mulai berkata, Tuhan, saya sudah capek berdoa, saya sudah selalu berpuasa, tapi kenapa tidak ada hasil yang memuaskan saya? Kenapa? Karena fokus kita kepada hasil, bukan kepada Tuhan. Yesus ajarkan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hari ini Daud mengajarkan kepada setiap kita, terus berseru kepada Tuhan. Ketika engkau berseru kepada Tuhan, engkau bisa tidur dengan tenang, sekalipun banyak masalah. Yang kedua, ketika engkau fokus kepada Tuhan, ketika engkau berseru kepada Tuhan, engkau tidak takut menghadapi badai kehidupanmu. Engkau pasti bisa kuat, engkau pasti bisa menghadapinya. Kenapa? Karena ada Tuhan memberikan engkau kekuatan. Hari ini kita diingatkan satu kebenaran firman Tuhan, berseru kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Jangan nantikan hasilnya. Fokuslah kepada pribadinya. Dia tahu kapan waktu yang terbaik untuk menjawab doa saudara dan saya kok. Ya kan? Dia tahu. Sama peristiwa Maria dan Marta. Tuhan tahu kapan dia mesti datang. Tuhan tahu kapan Tuhan mesti pulihkan hidup kita. Tuhan tahu. Sekarang ayo sama-sama kita mau berseru kepada Tuhan. Sampai kapanpun. Sekalipun sampai hari ini kita berseru namun masalah belum selesai. Sekalipun sampai hari ini kita berseru namun jalan-jalan belum dibukakan, kita tetap mau berseru. Karena orang yang berseru kepada Tuhan, yang pertama, dia bisa tidur dengan nyenyak di atas segala masalah dan pergumulan. Dan yang kedua, orang yang berseru kepada Tuhan, dia berani, dia kuat menghadapi badai kehidupan. Dan yang ketiga, orang yang berseru kepada Tuhan, dia akan lihat pertolongan dan pembelaan Tuhan dalam hidupnya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Kami percaya hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan. Bukan suatu kebetulan kami boleh menyaksikan, kami boleh mengikuti live dalam doa terobosan breakthrough prayer secara online di malam hari ini. Kami percaya karena Tuhan mau kami mengalami terobosan dalam hidup kami. Hari ini kami belajar dari hamba-Mu Daud. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada badai, kami tidak mau fokus kepada masalah kami. Kami hanya mau fokus kepada Tuhan. Dan dari situlah kami tetap dapat terus berseru. Dan tidak jemu-jemu untuk tetap terus berseru kepada Tuhan. Karena kami tahu, fokus hidup kami adalah bagaimana kami intim dengan Tuhan. Sekalipun kami dibentuk, kami dimurnikan, diproses, diuji. Bukan kepada hasil, karena hasil adalah bagian dari Tuhan. Tuhan yang menjawab doa-doa kami sesuai dengan ketetapan waktunya Tuhan. Itu sebabnya hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan ada dalam kehidupan kami malam hari ini. Bapak hamba berdoa malam hari ini, biar firman termaterai dalam hidup kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang tetap terus berseru kepada Tuhan. Kami menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang tetap terus memandang Tuhan, bukan melihat dan memandang masalah, sehingga akhirnya iman kami mulai bergeser dan hidup kami mulai tergoncang. Tapi kami percaya ketika kami mulai berseru kepada Tuhan, di situ kami dapat tidur dengan nyenyak, sekalipun ada begitu banyak masalah yang masih bergumul dalam hidup kami. Ketika kami berseru kepada Tuhan, kami tetap berani menghadapi kehidupan hidup kami, gak mau gampang nyerah, karena kami tahu Tuhan membela perkara kami. Dan dengan kami berseru kepada Tuhan, kami tahu dari Tuhan datang pertolongan kami tepat sesuai dengan ketetapan dan waktu Tuhan yang ajaib. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa dalam nama Yesus,
Sehingga umat yang olehnya Tuhan percayakan hamba layani melalui live pada malam hari ini, semuanya tidak ada satupun yang tidak diberkati oleh Tuhan. Semuanya dalam nama Yesus mengalami berkat lawatan kuasa Tuhan malam hari ini. Sehingga setiap kami dilepaskan dari setiap ketakutan, kekhawatiran yang mengikat kami dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya ada mujizat sampai hari ini. Kami percaya kuasa-Mu masih terus dinyatakan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa malam hari ini secara khusus. Tuhan, kami akan mengangkat setiap pokok-pokok doa kami. Kami mengangkat setiap formulir doa di mana di dalam kertas formulir ini telah tertulis pokok-pokok doa kami. Di dalam nama Yesus. Saudara dikasih dalam Tuhan, ambil formulir doamu. Ambil selembar kertas yang sudah tertulis di mana pokok-pokok doamu. Apapun yang kau doakan, apapun yang kau gumuli hari-hari ini, tuliskan. Kita akan berdoa bersama-sama. Angkat kertasmu malam hari ini di rumahmu masing-masing. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba di tempat ini, umat Tuhan di rumah mereka masing-masing, kami mengangkat di altar Tuhan. Kami mengangkat di tempat di mana kami memuji menyembah Tuhan, di mana ada hadirat Tuhan. Kami mengangkat setiap pokok-pokok doa kami dan kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan yang mendengar, Tuhan yang melihat, dan Tuhan yang menjawab satu persatu dari setiap pokok doa yang kami naikkan malam hari ini di altar kudus Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, selama kami berseru kepada Tuhan, kami tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, satu persatu Tuhan jamah, satu persatu Tuhan pulihkan, satu persatu Tuhan bukakan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yes, thank you Jesus, thank you Lord. Turunkan setiap pokok doa kita. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini. Setiap kami dilawat Tuhan, setiap kami dijamah Tuhan, setiap kami dipulihkan Tuhan. Satu hal yang kami percaya, Engkau ada dalam hidup kami, Engkau peduli dalam kehidupan kami. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan. Kami percaya mujizat masih terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami bersyukur buat malam hari ini. Kami berterima kasih Tuhan berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji menyembah-Mu, bahkan untuk menaikkan setiap pokok-pokok doa kami. Izinkan kami melihat kuasa Allah dinyatakan atas setiap kehidupan kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami juga akan kembali berpisah dari tempat ini. Biarlah kasih karunia Tuhan tetap terus ada bagi setiap kami. Dan kami percaya melalui doa malam hari ini, setiap kami semua mengalami terobosan hidup, terobosan ekonomi, terobosan finansial, terobosan rumah tangga, terobosan kesehatan. Sebab Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup dalam hidup kami dan memulihkan keberadaan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya lawatan Tuhan Allah terjadi atas masing-masing kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami aminkan apa yang kami doakan terjadi dalam hidup kami. Bersama-sama kita katakan amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan malam hari dalam Breakthrough Prayer Online. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang ayo lakukan firman Tuhan. Ya, pastikan hidupmu tetap terus berseru kepada Tuhan. Jangan pernah lelah, jangan pernah bosan, jangan pernah jenuh untuk selalu berseru kepada Tuhan. Sebab Tuhan tahu kapan waktu yang tepat menolong setiap kita. Kita kembali ketemu hari Senin dalam doa pagi online, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan pastikan setiap kita tetap terus hidup memuliakan nama Tuhan. Dan tetap terus jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Karena untuk itulah kita terpanggil. Setiap hari saya bagikan renungan singkat dalam YouTube channel saya, Glenn Natuheru. Saudara bisa lihat di sana. Ya, kiranya boleh menjadi berkat buat setiap umat Tuhan ya. Karena untuk itu kita terpanggil. Doa saya menyertai kita semua. Selamat malam, selamat beraktivitas, selamat beristirahat juga. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, shalom.